Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dengan pesan semesta buat kamu ya. Tapi ingat ini nggak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Ya, dan untuk melihat reading yang lain kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Kalau memang pesannya ditujukan untukmu, maka akan resonate ya. Dan sekarang kita langsung baca aja ya. Kita akan tarik 4 kartu buat kamu dari tarotnya ya. Pesan semesta untukmu di bulan Agustus untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo ya. Di Sun, Moon, Rising, Venus kamu itu Virgo ya, zodiak kamu. Oke, di sini ada the word ya. Aku rasa akan ada satu awal baru buat kamu ya, atau ada satu siklus baru gitu, kehidupan baru buat kamu. Jadi ada next chapter gitu ya. Kamu udah meninggalkan hal-hal di lama ya, yang lama-lama gitu, jangan masuk ke kehidupan baru. Dan untuk kamu ya, yang selama ini mungkin kamu dalam situasi muter-muter di situ aja ya, kayak merasa stuck gitu loh dalam hidup kamu kayak gak keluar-keluar gitu loh dari situasi atau keadaan atau perasaan di sini, yang dimana kamu itu masih stuck gitu ya dengan yang lama, istilahnya kayak gitu. Aku rasa kamu akan keluar di sini ya. Kalau misalkan kamu ingin menerima sebuah keadaan tertentu yang sulit untuk kamu terima ya, tapi selama ini kamu tuh belajar berjuang untuk bisa menerimanya gitu ya, atau memaafkan seseorang ataupun memaafkan dirimu sendiri, melepaskan penyesalan kamu gitu istilahnya ya. Ini aku rasa di bulan Agustus ini kamu akan bisa ya untuk memasuki periode baru. Kamu udah gak akan berada dalam situasi itu lagi gitu. Oke. Seperti itu, dan kita akan lihat lagi. Ada Two of Wands ya. Ya kan? Untuk beberapa memang kamu akan bisa di sini ya beradaptasi gitu ya dengan keadaan atau dengan lingkungan ataupun dengan sesuatu di sini yang selama ini memang kamu berusaha untuk beradaptasi, istilahnya gitu. Dan aku juga ngelihat di sini untuk kamu yang ingin melakukan sesuatu ya. Mungkin kamu ingin bisa memperluaskan bisnis atau karir, bisa ingin melakukan sesuatu, contoh membuka bisnis usaha baru, tapi selama ini tuh kayak kamu tuh hanya bermimpi, hanya berangan, hanya berharap, istilahnya kayak gitu, nggak berani melangkah, ada keraguan-raguan ya. It's okay, kamu di sini hanya tinggal apa ya, nggak usah ragu gitu loh ya dengan kemampuan kamu. Raihlah impian kamu di sini ya. Sesuatu yang sudah kamu rencanakan, sesuatu yang sudah kamu pikirkan sejak lama, yang udah kamu planningkan, jalankan aja gitu. Kamu gak akan bisa melihat hasilnya kalau kamu gak mencoba melangkah gitu loh ya. Jadi kejar impian kamu ya. Sesuatu yang ingin kamu kejar atau sesuatu yang ingin kamu lakukan saja gitu. Oke. Karena kalau kamu tidak berani melangkah melawan keraguan kamu atau rasa takutmu itu, kamu nggak akan bertumbuh gitu loh ya. Dan ibarat orang juga kayak kalah sebelum berjuang itu kan namanya apa ya, pengecut atau gimana, nah istilahnya kayak gitu loh. Jadi hidup ini tuh dibuat jangan terlalu serius gitu loh ya, seperti itu. Karena kita ini, hidup ini kan sekolah ya, belajar dan belajar gitu. Kalau misalkan contoh kamu ingin membuka bisnis atau usaha baru, jangan takut gagal gitu loh. Karena dari situ juga ada challenge-nya, ada pelajarannya gitu ya. Kamu bisa kayak kenapa ya kok ini bisa nggak berhasil, kayak gitu loh istilahnya ya. Jadi kamu itu kayak bisa selektif atau bisa observe lagi gitu loh. Nah ini kan juga dinamakan belajar gitu loh. Nah akhirnya kamu
bisa tahu oh dari sini, dan kamu juga punya pengalaman itu, kamu juga tahu nanti pengalamannya dari situ kan bangkit lagi nih. Nah, jadi kamu tahu caranya bangkit gimana saat kamu terjatuh, istilahnya kayak gitu loh ya. Dan di sini juga Eight of Pentacles ini juga berbicara tentang belajar ya, sama juga gitu loh ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa ini akan sibuk di pekerjaan ya di bulan Agustus ini. Mungkin akan ada banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan atau akan kamu selesaikan di sini, atau ada beberapa di sini yang ininya tuh kayak meningkat gitu loh ya. Sesuatu yang sudah lama kamu kerjakan itu ada perkembangan, jadi kamu akan lebih sibuk. Contoh misalkan kamu ini kerja online ya, kerja online atau jualan online apapun itu. Kamu itu kayaknya tuh udah lama melakukan hal ini, tapi kayak kondisi keadaan kamu tuh kayak seperti itu aja gitu. Nah, di bulan Agustus mungkin kayak tiba-tiba gitu loh. Omset kamu tuh naik kayak banyak ini ya. Kayak semacam banyak orderan, nah istilahnya kayak gitu. Ya, ini sesuatu hal yang sudah lama kamu tunggu gitu. Oke, jadi di sini kamu akan sibuk di pekerjaan nanti gitu. Dan untuk kamu yang masih dalam kondisi istilahnya ya kayak belum ada perkembangan, belum ada kemajuan, di sini disarankan untuk teruskan ya. Jangan menyerah. Kamu harus tetap fokus, tetap gigih, tetap tekun di sini, karena fokus kamu di sini akan membuahkan hasil gitu ya. Kayak semangat kamu dan juga kamu nggak menyerah di sini ya, tetap fokus, rajin. Nah, ini kamu akan mencapai hasilnya di sini. Oke, dan juga bentar ya, di sini kartunya 2, aku ambil 1 aja. Dua lagi ya, aku ambil yang bawah aja ya. Two of Pentacles tuh kan. Di sini juga ada Two of Pentacles. Aku rasa kamu memang akan disibukkan di pekerjaan nanti ya, dan juga untuk kamu yang mengalami ini ya, misalkan kamu ngerasa kekurangan uang atau gimana gitu ya, ini akan stabil kembali kondisi kamu ya. Tapi juga perlu diingat ya bahwa mungkin pemasukan kamu ini juga harus dilihat lagi gitu loh. Jangan sampai baru ada pemasukan sedikit gitu ya, ini kamu udah cepet-cepet mau ngabisin duitnya, istilahnya kayak gitu ya. Yang seperti itu ya, karena ini juga Two of Pentacles ini juga menyarankan kamu, menasihatkan kamu untuk ya melihat lagi pemasukan dan pengeluaran kamu gitu loh. Kamu harus seimbangkan itu gitu ya, jangan sampai pengeluaran lebih banyak dari pemasukan kamu, istilahnya gitu. Oke. Ya, jadi kamu harus bisa ya mengatur lagi ya keuangan kamu gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oke, di sini aku juga ngerasa ada yang beberapa seperti yang aku bilang tadi, karena kamu nanti disibukkan oleh pekerjaan kamu ya. Kamu juga harus ini ya, bisa membagi waktu kamu ya, antara untuk diri sendiri mungkin ataupun keluarga jika kamu sudah punya anak atau istri atau suami, istilahnya kayak gitu ya. Jadi kamu juga harus bisa membagi waktu kamu gitu loh. Jangan hanya karena sibuk-sibuk kerja terus kamu gak ada waktu untuk mereka, istilahnya gitu ya. Ataupun untuk waktu kamu sendiri untuk istirahat, istilahnya gitu. Tuh kan, baru aku bilang untuk waktu istirahat di sini keluar take a break ya. Kamu membutuhkan waktu istirahat ya, jangan capek kerja gitu ya, jangan terus gentol nyari uang sampai kamu tuh lupa istirahat ya, istilahnya gitu. Jadi di sini itu juga diminta untuk beristirahat ya, istirahatkan diri kamu seperti itu. Dan untuk kamu yang masih stuck di sini dan kamu pengen ngejar target ataupun ngejar uang terus gitu ya, di sini kamu disarankan untuk memelankan juga ya, pelankan istilahnya kecepatan kamu gitu ya, karena yang penting kamu tuh udah berusaha ya. Karena aku lihat di sini juga ada 8 ya, 8 ini lambang infinity, yang dimana kamu itu sudah bekerja keras banget sampai mungkin badan kamu lelah, capek, nggak kamu peduliin
gitu ya, karena kamu ingin cepat-cepat mendapatkan hasil, atau hasil yang kamu dapat itu nggak sesuai dengan apa yang kamu kerjakan, jadi kamu terus dan terus dan terus kayak gitu ya. Nah, disinilah kamu diminta untuk menurunkan kecepatan kamu, perlambat ya, dan beri waktu untuk kamu tuh istirahat juga gitu. Yang penting kamu sudah berusaha, hasilnya serahkan ke Tuhan. Tapi tidak berarti kamu harus berhenti di sini. Tidak disarankan untuk berhenti. Tetap melanjutkan pekerjaan yang kamu kerjakan, hanya saja turunkan kecepatan kamu itu saja gitu loh. Karena kamu kan juga punya badan ya. Badan itu kan juga harus dijaga gitu loh. Ya, kamu juga harus istirahat gitu. Kemudian di sini ada warrior woman ya. Untuk beberapa di sini memang diminta ya. Karena tadi ku bilang di sini mungkin kamu sudah merencanakan sesuatu, sudah planning sesuatu, kamu punya impian, kamu punya harapan, tapi kamu takut untuk maju. Nah, di sini keluar nih ya kartu kamu. Seperti yang aku bilang tadi juga, warrior woman ya. Kamu harus beranikan diri kamu ya. Kamu harus beranikan diri kamu untuk melangkah, mengambil langkah, mengambil tindakan seperti itu. Karena dengan planning saja itu kamu sebenarnya sudah mengambil langkah awal gitu loh. Jadi ini kamu tinggal memberanikan diri kamu untuk melangkah selanjutnya, istilahnya gitu ya. Jaga harapan kamu, jaga impian kamu dengan take action ya, dengan mengambil tindakan itu gitu. Jadi lawan ketakutan kamu, lawan keraguan kamu. Kamu ingin melakukan apa ini? Nah, kamu lakukan aja gitu loh ya. Jadi kayak ibaratnya tuh keberanian gitu loh. Ini membutuhkan keberanian kamu, dan di sini kamu tuh diminta untuk berani gitu loh. Ya, kamu nggak usah berpikir bagaimana ke depan, nggak usah. Yang penting kamu beranikan diri untuk melangkah dulu gitu loh. Ya, jangan takut, jangan ragu, nanti langkah-langkah selanjutnya itu akan muncul dengan sendiri gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya itu ketika kamu sudah turun, ibaratnya kayak gitu ya, sudah turun, nah itu nanti akan terlihat jalan selanjutnya itu tapak demi tapak, istilahnya kayak gitu ya, itu akan terlihat sendiri. Diibaratkan tuh kayak gitu, ini istilahnya gitu. Oke. Dan sekarang kita lihat lagi. Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja ya, apa yang aku sampaikan gitu. Kadang saya juga agak sedikit sulit untuk mengutarakan ya bagaimana untuk menyusun kata-katanya gitu. Sorry. Kemudian di sini ada soulmate. Ada beberapa di antara kamu yang akan ketemu soulmate nih di bulan 8. Ya, kamu akan dipertemukan dengan soulmate kamu. Seseorang yang kamu tunggu, seseorang yang kamu harapkan. Entah ini real ya, kamu mengharapkan seseorang, atau ini sesuatu yang kamu angan-angankan gitu. Kayak kamu harapkan, kamu bayangkan, tapi orangnya tuh kayak belum ada gitu loh istilahnya ya. Kemudian di sini ada codependency. Oke. Codependency, nggak bisa jauh dari pasangan ya. Oke. Addiction, kemelekatan. Bisa ini kamu ini terlalu melekat sama pasangan, tapi bisa juga di sini kamu itu melekat terhadap uang ya, terhadap pekerjaan, istilahnya kayak gitu, sehingga di sini kamu itu tidak bisa membagi waktu antara kamu dengan pasangan, maksudnya antara pekerjaan dengan pasangan gitu loh ya. Dan di sini kamu tuh diminta untuk lebih ini lagi gitu ya, walaupun pasangan kamu bisa mengerti kamu, bisa memahami kamu, tapi kamu juga harus ada waktu lah, katakanlah seperti itu ya, dengan pasangan kamu ini gitu. Dan kalau kamu yang single di sini, kamu jangan terlalu gengsi gitu ya untuk lebih mendekat ke arah pasangan dulu gitu. Atau kalau nggak gitu karena kamu mungkin fokus kamu ngejar impian kamu di sini, sehingga kamu kayak adik banget gitu loh dengan uang, dengan pekerjaan, sehingga kamu tidak memikirkan hal percintaan, contohnya seperti itu. Dan di sini
kamu itu harus bisa merubah ya sudut pandang kamu atau pola pikir kamu gitu loh. Karena biasanya ya, entah kamu perempuan ataupun kamu laki ya, contoh kalau ini perempuan ya, biasanya kamu punya trauma di situ ya. Contoh misalkan dulu kamu punya pasangan, mungkin nggak pernah istilahnya apa ya, kayak kamu pernah berharap sama pasangan kamu bahwa dia itu bisa memenuhi gitu loh istilahnya ya, kebutuhan kamu atau apa gitu ya. Tapi ketika kenyataannya seperti itu sampai kamu berpisah dengan dia, nah ini menjadikan kamu tuh seseorang yang tidak mau menjadi seperti itu lagi, dan lebih ke merasa apa ya, aku harus mandiri, aku nggak boleh bergantung sama orang terutama pasangan lain gitu. Padahal ini sebenarnya adalah trauma kamu gitu, karena kamu sendiri juga terlalu fokus ke situ, jadinya kamu mengabaikan sisi lain dari diri kamu yang sebenarnya kamu pengen, yaitu soulmate ya. Kamu tuh sebenarnya pengen bertemu dengan soulmate kamu atau seseorang yang bisa memahami atau mengerti kamu gitu. Tapi karena kamu punya trauma di situ dalam hal keuangan gitu ya, finansial misalnya gitu, jadi kamu tuh kayak mengabaikan sisi kamu yang lain, sisi kamu yang kamu butuhkan yang lain, kayak pasangan gitu ya, soulmate gitu. Nah disinilah kamu kayaknya harus ini ya, harus bisa merubah sudut pandang kamu, pola pikir kamu gitu loh, bahwa next selanjutnya kamu apa ya, kamu nggak bakal punya pasangan yang sama lagi istilahnya kayak gitu loh. Karena kamu membandingkan pasangan kamu yang dulu misalkan dengan pasangan yang mungkin akan berpasangan dengan kamu nanti gitu. Makanya di sini kayak semacam kamu itu, menurut kamu itu baik untuk kamu, menurut kamu itu bukan trauma gitu, tapi sebenarnya ini adalah trauma kamu gitu ya, karena kamu jadi codependent dengan kerjaan gitu ya. Makanya kamu kayak gentol gitu ya, gentol di pekerjaan kamu fokus di karir kamu, kesuksesan kamu gitu. Padahal sisi dalam hati kamu tuh kayak pengen dipahami, pengen dimengerti, istilahnya kayak gitu, pengen dapet pasangan yang seperti itu gitu ya, seperti itu. Jadi di sini kayak kamu tuh harus ini kan dulu ya, kamu harus kayak semacam melepaskan addiction kamu dan kayak menemukan soulmate dalam diri kamu gitu. Karena di sini codependent ini aku mengibaratkan, karena tadi aku bilang ini sebuah trauma. Jadi kamu itu pengen sukses, pengen banyak duit itu bukan karena kebutuhan kamu semata, tapi karena kamu pernah punya luka itu. Jadi kayak kamu tuh ngerasa, aku bisa deh gak bergantung sama orang istilahnya kayak gitu. Atau contoh misalkan kamu sebelum punya pasangan, seperti yang aku bilang tadi juga, aku gak mau deh bergantung dengan laki-laki, katakanlah seperti itu. Dan kamu ini kayak masih punya trauma itu, jadi kamu kayak pengen dilihat gitu loh oleh seseorang itu bahwa aku bisa sukses istilahnya kayak gitu ya. Aku gak tahu apa yang udah dia lakuin ke kamu sehingga kamu tuh kayak semacam seperti itu. Karena aku dilihat di sini juga ada warrior woman ya, yang dimana ini benar-benar membutuhkan kayak kekuatan kamu gitu loh untuk melepaskan itu gitu. Dan ini juga ada rasa takut kamu juga gitu loh ya. Dulunya mungkin kamu ya seperti yang aku bilang tadi, kamu kayak terlalu bergantung gitu loh dengan pasangan, dengan orang lain, bahwa dia itu harus memenuhi segala kebutuhan kamu kayak gitu. Tapi ternyata orang ini tuh gak seperti yang bisa kamu ekspektasikan atau kamu harapkan. Bahkan mungkin kamu pernah luka di situ, yang dimana mungkin seseorang ini tuh karena kamu bergantung sama dia tidak bisa kamu gantungin. Walaupun sebenarnya dia tuh punya uang, punya duit, tapi kayak semacam mungkin dia kayak ngontrol kamu ataupun gak ngasih kamu dan sebagainya gitu loh ya. Jadi dari situlah mungkin kamu kayak semacam ada kemarahan, ada kekesalan gitu ya. Jadi ini arahnya tuh bisa dibilang positif tapi juga bisa dibilang negatif gitu loh. Karena ini menjadikan kamu jadi addiction gitu dengan yang namanya pekerjaan atau dengan namanya uang istilahnya. Dan juga ego gitu ya. Ego dan gengsi, aku gak mau direndahin lagi istilahnya kayak gitu.
Jadi kamu pengen sukses, kamu pengen berhasil ini karena pengen dilihat oleh orang itu yang kamu bisa gitu loh ya. Tanpa dia, tanpa orang itu, tanpa berharap kayak dari money dari orang itu, istilahnya kayak gitu. Ya. Karena di sini aku ngeliat kayak masih ada struggling gitu loh dari dalam dirinya kamu. Kamu harus bisa menyeimbangkan gitu loh. Kamu harus bisa melihat gitu loh. Ya, jangan ada hal-hal seperti itu gitu. Karena kalau kamu tetap seperti itu, kamu nggak akan menemukan orang yang nantinya kamu akan menarik orang yang salah lagi gitu loh ya. Kamu harus sembuhin dulu di sini trauma kamu. Karena di sisi lain mungkin kamu juga belum bisa move on gitu loh. Kamu hanya kayak menenggelamkan diri kamu ke dalam pekerjaan untuk bisa melupakan orang ini. Bisa juga seperti itu gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Oke, sorry untuk yang berpasangan ya. Aku lihat akan semakin dekat dan erat dengan pasangan kamu. Aku lihat kalian kayak semacam nggak bisa dipisahkan satu sama lain gitu ya. Addiction satu sama lain. Kalau nggak ada sebentar aja mungkin kayak udah kangen gitu. Apalagi kalau kamu yang hubungannya berjarak, mungkin ada yang LDR gitu ya. Ini kayak ada rasa kangen, ada rasa rindu gitu antara kalian berdua. Tapi yang jelas di sini aku ngeliat kamu dengan dia ini tidak bisa ini ya saling jauh. Hubungan kamu semakin dekat gini, justru ketika kamu mungkin punya jarak dengan pasangan, semakin ini membuat rasa sayang dan cinta kamu semakin besar ya. Gitu, semakin melekat sama pasangan gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata di kurang lebih mohon maaf ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.